DPR RI bahas usulan bentuk Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama. Mayat pria penuh lebam tersangkut di Kali Cideng. Syuting serial Harry Potter sebabkan kemacetan. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. DPR RI bakal menggelar rapat pimpinan membahas usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama. Berikut penjelasan Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir. DPR RI berencana menggelar rapat pimpinan membahas usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama. Hal tersebut usai DPR RI menerima daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggara ibadah haji dan umroh dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir, mengatakan pembentukan kementerian ini dinilai penting untuk mengurangi beban kerja Kementerian Agama selama ini menangani layanan haji dan umroh. Selain itu, Adis menyinggung sejumlah persoalan ditemukan tim Was Haji, mulai dari layanan catering, transportasi, hingga pengelolaan syariah yang dinilai masih amburadul. Adis meyakini bila kementerian ini dibentuk, maka struktur kelembagaan bisa sampai tingkat daerah seperti kementerian lain. Ada pansus dan ini masuk lagi urusannya ke KPK, belum lagi hasil temuan daripada tim Was Haji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut-marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transportnya, dan lain sebagainya. Itu kan juga masalah. Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umroh Jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Natasha Alko, Berita Nasional TV. Ya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau panen raya tebu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas gula. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke kawasan transmigrasi Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Agenda utama kunjungan ini adalah meninjau langsung panen raya tebu Sumba Timur yang digelar pada Selasa 19 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis mendukung program ketahanan pangan nasional, terutama komoditas gula saat ini menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan tersebut, AHY didampingi Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, Wakil Gubernur NTT Bupati Sumba Timur, serta Direksi PT Muria Sumba Manis sebagai pengelola perkebunan tebu. Lebih jauh, AHY menyampaikan meski Sumba Timur memiliki kondisi alam ekstrim dengan cuaca panas, tanah kering, dan berbatu, namun daerah ini menyimpan potensi besar menghasilkan komoditas perkebunan bila didukung teknologi dan inovasi. Sektor perkebunan tebu di Sumba Timur saat ini menggunakan teknologi modern mampu meningkatkan kualitas produk. Kadar gula dihasilkan dari tebu dengan pengelolaan berbasis teknologi tinggi yang terbukti mampu bersaing di pasar nasional, bahkan internasional. Hal ini menjadi bukti bahwa wilayah dulu dianggap tandus bisa diubah menjadi pusat industri perkebunan berdaya saing. Panen raya tebu di Sumba Timur ini diharapkan bisa menjadi tonggak penting bagi pengembangan perkebunan lokal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah mendukung upaya Perum Bulog merealisasikan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Hal ini dilakukan sebagai stabilisasi harga beras di masyarakat. Dari seluruh kualitas baik medium dan premium terus mengalami kenaikan. Sampai dengan minggu kedua ini tercatat rata-rata di 14.728. Kenaikan harga beras di sejumlah daerah menjadi tantangan perlu diatasi semua pihak termasuk perusahaan umum atau Perum Bulog dan pemerintah daerah atau Pemda.
Kerja keras multisektor dilakukan sehingga harga beras bisa ditekan dan terjangkau bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Thohir, meminta pemerintah daerah mendukung upaya perusahaan umum Bulog merealisasikan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Hal tersebut sebagai upaya stabilisasi harga beras di daerah, dan ini disampaikan Tomsi saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah di kantor pusat Kemendagri Jakarta pada Selasa 19 Agustus 2025. Saat ini pemerintah menyediakan stok beras bagi masyarakat dan perlu didukung distribusi yang cepat dan optimal lantaran kualitas beras tidak bisa bertahan lama. Karena Tomsi menghimbau Pemda mengundang Bulog di daerah masing-masing agar pasokan beras bisa segera disalurkan kepada masyarakat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. 10 kg beras per bulan kepada 18,27 juta KPM selama 2 bulan Juni-Juli. Informasi selanjutnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin gelar pelepasan purna tugas Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri di Jakarta. Listio Sigit mengaku Ahmad Doviri adalah sosok idolanya. Polri menggelar pelepasan purna tugas Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK Jakarta. Kegiatan ini dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan didampingi Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prasetyo. Selain itu, dihadiri seluruh pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda se-Indonesia, serta ribuan personil Polri. Pelepasan purna tugas ini merupakan tradisi sebagai bentuk penghormatan kepada putra terbaik Polri memasuki masa pensiun. Di sini, Kapolri menyampaikan terima kasih kepada mantan Wakapolri Ahmad Doviri atas dedikasinya di Korps Bayangkara. Bagi Listio Sigit, Doviri adalah sosok dengan dedikasi penuh terhadap institusi Polri. Diakui Sigit dirinya mengidolakan sosok Ahmad Doviri, dinilai membantu tugas meringankan pekerjaan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, perayaan hari ulang tahun ke-80 di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 17 Agustus 2025 meninggalkan banyak kenangan tak terlupakan. Seperti momen-momen di luar prediksi dan peristiwa tersebut viral berselancar di media sosial. Apa saja momen tersebut? Ini dia untuk Anda. Ada sejumlah momen menarik saat perayaan hari ulang tahun ke-80 di Istana Merdeka Jakarta yang digelar pada Minggu 17 Agustus 2025. Momen tersebut menjadi viral di media sosial. Berseliweran belakangan ini, para netizen begitu kreatif mengedit momen tersebut. Seperti momen Presiden Prabowo Subianto berjalan diberi senyuman oleh putra sematawayangnya, Didit Dedi Prasetyo. Di samping Didit, ada sang ibu. Tangan keduanya saling bersenggolan seolah-olah menggoda Prabowo. Selain itu ada momen Prabowo menginstruksikan Pas Pampres. Tak lama kemudian nampak Prabowo memeluk anak-anak. Ada juga momen Ketua DPR RI Puan Maharani sibuk berfoto tanpa sadar tersorot kamera. Ada petugas upacara bendera akan terjatuh karena lemas. Rekannya sigap memegang, akhirnya upacara bendera berjalan lancar. Yang menarik, ada burung merpati, nemplok di topi dikenakan petugas upacara. Si burung seolah-olah ikut melaksanakan upacara. Nah, yang ini di luar prediksi. Kuda terciduk sedang BAB alias buang air besar saat kirap membawa bendera merah putih dan teks proklamasi.
Ya, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mayat pria tanpa identitas tersangkut di pelampung penyekat sampah di aliran Kali Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kondisinya sangat mengenaskan. Ada sejumlah luka lebam di bagian wajah. Penemuan mayat laki-laki membuat sejumlah petugas unit pengelola sampah UPS Badan Air terjun ke lokasi mengevakuasi mayat di aliran Kali Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 19 Agustus 2025. Adalah petugas UPS Badan Air pertama kali menemukan mayat korban, diperkirakan berusia 50 tahun. Saat itu saksi sedang membersihkan sampah di aliran kali, melihat salah satu kaki korban mengambang tersangkut pelampung penyekat sampah. Tuh, di dekat perahu. Saya langsung panggil teman-teman yang lain buat lapor ke polsek, ke pospol terdekat lah pokoknya. Nah, ini tadi yang ditemuin mayat laki-laki atau? Laki-laki. Usia berapa itu, Pak? Wah, kurang tahu kalau usianya. Itu nyangkut apa gimana, Pak? Nyangkut, Bang. Itu nyangkut di sekatan kita punya. Emang kita sekat sampah di situ, buat kita narik sampah di situ, buat angkat sampah juga di sini. Kalau dia nyangkut di bawahnya posisinya. Proses evakuasi mayat korban ke daratan berlangsung dramatis lantaran ketinggian tanggul mencapai 3 meter. Hasil pemeriksaan diketahui terdapat luka lebam di wajah korban. Ada luka lebam atau gimana, Pak? Untuk sementara kita melihat ada lebam saja, namun nanti yang bisa mengidentifikasinya itu nanti kita kirim ke rumah sakit Cipto untuk dilakukan otopsi. Untuk identitasnya belum kita temukan. Siap. Ya. Luka lebamnya di mana, Pak? Luka lebamnya ada di wajah. Selanjutnya, untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, mayat laki-laki tersebut dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya, maling dengan cara geser tas bonyok dipukuli warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aksi pelaku di warung makan tertangkap tangan korbannya. Iya, Pak. Ini dia maling dengan cara geser tas. Ia dibekuk korbannya. Pelaku mencoba melarikan diri di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta pada Selasa malam 19 Agustus 2025. Peristiwa ini memancing perhatian warga sekitar. Hukum rimba terjadi. Pelaku dipukuli beramai-ramai hingga babak belur. Bang, jangan sampai masuk, Bang. Ini udah keseringan ini di kamera nih. Petugas keamanan salah satu gedung berusaha mengamankan pelaku ke sebuah pos. Diketahui saat beraksi pelaku tidak sendiri, rekannya berhasil melarikan diri. Langsung dia pura-pura mau makan juga biasanya, pura-pura duduk di piring kotor. Gila, untung kamu gitu. Itu Bang, abang lagi makan apa gimana? Saya lagi makan. Terus Pas saya lagi makan, tiba-tiba dia masuk, ngambil tas saya, ngambil. Pas ngambil tas saya kan bunyi nih, kerincing-kerincing kayak gini. Langsung saya uber-uber dia. dia sendiri. Berdua, ada temennya, naik motor ratu nungguin. Polisi tiba di lokasi membawa pelaku ke Polsek Metro Menteng, Jakarta. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku merupakan sindikat geser tas kerap beraksi di rumah makan di kawasan Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, seorang penumpang KMP Mufidah dilaporkan terjatuh dari atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten. Tim SAR gabungan mencari korban. Detik-detik korban terjatuh terekam kamera pengintai CCTV kapal. Ya udah. Berdasarkan rekaman CCTV, korban jatuh dari atas KMP Mufidah yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung menuju Pelabuhan Merak, Banten pada Minggu sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Korban yakni Primo Lumbantoruan, warga Karawang, Jawa Barat yang saat itu melakukan perjalanan bersama keluarganya. Pria tersebut pertama kali dilaporkan tidak berada di dalam kapal oleh keluarganya.
Saat itu pihak kapal langsung mengecek rekaman CCTV dan menemukan terdapat seseorang yang jatuh ke laut dari bagian lambung sebelah kanan kapal. Wakil Komandan Basarnas Bakauheni, Feriansah, menyatakan upaya pencarian korban hingga Senin sore belum membuahkan hasil. Pencarian akan dilanjutkan pada Selasa sekitar perairan Pelabuhan Bakauheni menggunakan kapal RIB 03 Lampung. Pencarian masih nihil dan kami sudah melaksanakan pencarian sesuai dengan SAR prediction yang diberikan oleh Basarnas Lampung, kantor SAR Lampung. Namun belum ada terdapat tandas korban. Kami sudah berkoordinasi kepada para nelayan atau kapal-kapal untuk melihat adanya tandas korban agar segera melaporkan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Ya, sementara itu kecelakaan melibatkan 3 kendaraan terjadi di ruas tanjakan Tajur, Desa Curug Panjang, Kabupaten Lebak, Banten. 1 unit pick-up ringsek menabrak 2 truk. Sopir mengalami luka serius dilarikan ke rumah sakit. Seperti inilah kondisi di lokasi kejadian yang berada di Jalan Raya Sampai Cileles, tepatnya di ruas tanjakan Tajur, Desa Curug Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat sebuah mobil pickup mengalami kerusakan parah akibat benturan keras. Bagian depan kendaraan ringsek, sementara muatan pisang yang dibawanya berhamburan di jalan. Peristiwa bermula ketika sebuah mobil pickup bernomor polisi A8107MN yang mengangkut hasil bumi diduga mengalami remblong saat melintas di tanjakan tersebut. Kendaraan kemudian menabrak truk bermuatan material dengan nomor polisi A8435XY serta sebuah dump truk pengangkut pasir B9389KYZ. Sang sopir menderita luka cukup serius dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Salah seorang warga mengatakan ada mobil yang tidak kuat menaiki tanjakan dan akan diderek. Namun tiba-tiba dari arah atas mobil pickup pembawa pisang diduga remnya blong, lalu langsung menabrak truk material dan sebuah tronton. Kejadiannya ini kan ada mobil tronton tuh lagi mau narik mobil yang kecelakaan. Dari atas ada mobil osbak bawa pisang, remnya blong. Iya, nabrak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun sopir pickup menderita luka serius dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Lebak, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, sejumlah komunitas selam di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur punya cara merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-80. Selain membentangkan bendera merah putih, mereka mentransplantasi terumbu karang. Hal ini diharapkan bisa menyelamatkan ekosistem pesisir. Sejumlah komunitas selam di Kalimantan Timur berkumpul di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Mereka ingin merawat jiwa nasionalisme hingga ke dasar laut. Semangat Hari Kemerdekaan diwujudkan dalam upaya menjaga ekosistem pesisir laut Kalimantan Timur. Sekitar 30 penyelam dari berbagai komunitas selam berkumpul menggelar aksi sosial untuk ikut meramaikan laut memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Perairan laut di sini memang pernah rusak parah akibat aktivitas penangkapan ikan yang merusak. Kasus bom ikan dan alat tangkap tak ramah lingkungan dulu sering terjadi di sini. Semangat nasionalisme para penyelam kemudian diwujudkan dengan upaya rehabilitasi terumbu karang. Tentu saja terumbu karang yang baik akan membuat ekosistem pesisir laut juga baik, sehingga nelayan akan semakin mudah mencari ikan. Penyelam tak lupa mengibarkan bendera merah putih selama aktivitas penyelaman. Ini menjadi simbol bahwa semangat nasionalisme harus diwujudkan dengan menyelamatkan bumi Indonesia. Transplantasi karang bukan hanya menghidupkan kembali ekosistem laut, tetapi menjaga habitat ikan, melindungi pesisir dari abrasi, mendukung perikanan berkelanjutan hingga membuka peluang ekowisata. Upaya ini sekaligus menjadi cara nyata menumbuhkan kesadaran bersama untuk melestarikan laut. Bahwa konteks peringatan Dirgahayu ini tidak selalu harus dalam aktivitas yang di darat yang di umumnya dilakukan dengan kegiatan yang meriah, tapi kami juga menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya kita, khususnya yang ada di kita di Pukar ini, terutama terumbu karang seperti itu.
Transplantasi karang bukan hanya memulihkan ekosistem laut dan menjaga habitat ikan, tetapi memberi manfaat ekonomi lewat perikanan berkelanjutan dan ekowisata. Upaya ini sejalan dengan semangat nasionalisme pada Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, yakni Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, di Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ada pria mengalami obesitas. Petugas gabungan BPBD dan Damkar mengevakuasi dari kediamannya menuju rumah sakit. Butuh tenaga 9 laki-laki dewasa untuk menggotong tubuh lansia berbobot 200 kg. Bapak ini masih kuat. Ganti, Bang. Ganti, Bang. Seperti inilah prosesi evakuasi pria berusia 77 tahun yang mengalami obesitas. Ahmad Fahrozi namanya, tinggal di Jalan Mahoni 1 Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Ia mengalami sesak nafas dan tidak mampu berjalan karena menderita hernia. Petugas gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Tangerang dikerahkan membawa Ahmad Fahrozi ke rumah sakit. Dihitung-hitung berat badan Ahmad Fahrozi nyaris mencapai 200 kg. Butuh tenaga 9 laki-laki dewasa menggotong tubuh Ahmad Fahrozi dan dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, Ahmad Fahrozi mendapatkan perawatan medis di rumah sakit daerah Kota Tangerang. Kesulitannya hanya pas di luar gerbang aja. Karena pintu dia kan pintu sembah, jadi pintu dua itu dari di pas gerbang itu agak kesulitan untuk mengeluarkan pasien. Pakai alat pihak dari puskesmas, pakai tandu puskesmas yang digunakan dan juga langsung evakuasi ke RSU Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latu Mairisa, Berita Nasional TV. Hanya sesak napas dan juga tidak. Ya pemirsa, syuting serial Harry Potter di London menyebabkan kemacetan lalu lintas. Syuting untuk program HBO sangat dinantikan sejak pertama kali diumumkan pada April 2023. Kini syuting benar-benar sudah dimulai. Serial televisi Harry Potter produksi HBO sudah proses syuting. Serial ini dibuat hampir 14 tahun setelah Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 mengakhiri perjalanan di layar lebar. Dikutip dari Daily Mail, Rabu 20 Agustus 2025, terlihat aktor Hagrid dalam Harry Potter, Nick Frost, bersama bintang utama Dominic McLaughlin. Nick Frost terlihat mengenakan kostum Hagrid, lengkap bersama Dominic McLaughlin. Keduanya terlihat syuting berjalan di luar pub dan toko saat kerumunan orang berkumpul untuk menonton. Proses syuting serial televisi di London menyebabkan kemacetan lalu lintas. Syuting ini sangat dinantikan usai pertama kali diumumkan pada April 2023. Pada Mei tahun ini, ketiga bintang cilik utama diumumkan. Dominic memerankan protagonis Harry, Arabella Stanton sebagai Hermione Granger, dan Alastair Stout sebagai Ron Weasley. Ketiganya terpilih lebih dari 30.000 aktor mengikuti audisi casting pada musim gugur lalu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Petang telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.